Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Summas salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wakhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghairu mubtadi' fa ba'du. Hadratal muhtaramin masyaikhil kurama habaiban al afadil zu'ama anal aiza wabil muqaddimah pengurus takmir Masjid Al-Iqbal, remaja masjid panitia Ramadan 1444 Hijriah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah sholat isya lan insyaallah dilanjutkan dengan sholat taraweh atau qiyamul lail, semua yang kami banggakan dan yang kami cintai. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam ini kita masih bisa istiqomah. Al istiqomah khairun min alfin karomah. Istiqomah itu bisa mengalahkan 1000 karomah. Istiqomahan kita mulai awal taraweh, awal Ramadan sampai malam inilah. Lalu kemudian wajar para ulama tasawuf sepakat bahwa yang dinamakan orang bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar bukan hanya milih 10 terakhir yang ganjil, selikur, telolikur, selawe, pitulikur, songolikur. Nek ngono enak dong. Makanya kita nggak usah sholat di awal, ya kita ganjil-ganjil aja gimana? Nggak bisa. Yang dinamakan bisa bertemu dengan Lailatul Qadar yaitu orang yang sejak awal bertahan sampai menjelang Idul Fitri. Makanya malam takbiran itu masih ada potensi untuk dinamakan Lailatul Qadar malam sampai malam takbiran. Buktinya berarti nggak hanya ganjil-ganjil aja. Sama kalau gini aja lah, kalau kita suatu saat kedatangan Presiden Jokowi, ngerti nih Pak Jokowi itu datangnya baru jam berapa? Jam 1 siang. Kira-kira warga kalangan Al-Iqbal niki jam 1 tit baru datang menyambut napa sebelumnya? Ayo, jam pinten nyambute? Jam 7 pun nyambut, jam 5 subuh. Saking semangati. Nggih, kita menjelang Ramadan marhaban ya Ramadan marhaban, tapi oleh 10 hari pertama sudah maju barisannya. Enggak sambut dengan marhaban ya Ramadan. Nggih mboten? Nggih mboten? Nggih ya. Sama, akhirnya jam 9 kok suwe ya Pak Jokowi. Aku tak mulai sik Mbak ngantuk. Ngono. Jam 10 akhirnya merotoli semua, tinggal yang barisan yang belakang. Dilala beneran Pak Jokowi datang jam 1. Karena bingung panitia. Ini piye toh? Yang di depan orang-orang penting kok pada pulang semua. Akhirnya yang belakang disuruh maju. Ketika Pak Jokowi datang, nyangka mboten kira-kira yang di depan ini orang biasa. Pasti yang di depan barisan acara itu pasti paling enggak ketua RT setempat atau Pak Camat atau Pak Lurah atau Pak Bupati. Padahal orang biasa, karena saking sabari disuruh maju. Niki dereng pengajian, dereng kultum, cuma memompa semangat jenengan karena di masjid-masjid yang lain sudah maju barisannya. Nah, Bapak, kita melanjutkan yang kemarin. Apa itu? Ada 3 fudul, 3 berlebih-lebihan atau turah-turah atau leluwehan yang membuat kehancuran umat-umat sebelum kita. Berarti sebelum kita waktu itu adalah tahun 95 Hijriah. Nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, termasuk sekarang ini. Yang kemarin baru sampai apa? Fudulul kalam. Fudulul kalam. Terlalu banyak komen, terlalu berpendapat sekaligus pendapatan. Sayang yang berpendapat tidak di bidangnya. Ini yang berbahaya. Yang kedua, fudulut to'am. Napa? Fudulut to'am, terlalu banyak mengkonsumsi makanan. Saya karena ini kultum guys, saya tadi tuh habis Mas Adam MC, saya mengingat teman saya farmasi meneliti S1-nya waktu di Pondok Wakil Hasim dulu, kuliah di UGM tapi ngekosnya di pondok bersama saya dapat ilmu banyak dari beliau karena jurusan farmasi. Meneliti pengaruh makanan-makanan yang instan yang berwarna-warni. Kalau percaya, jelas percaya meskipun nggak ada kitabnya, wong kitabnya ada, Ihya Ulumuddin bisa dibuka ada itu.
pengaruh menu berwarna-warni makanan mempengaruhi kesehatan kita. Ternyata dapat disimpulkan, kesimpulannya bagus sekali. 60 generasi saya, berarti waktu kuliah pakai generasi kulo sing dipakai penelitian. 60 tahun umur generasi kulo dengan 60 tahun generasi ibu-ibu kulo ditarik ke belakang lagi, simba kulo lebih kuat 60 tahun generasi simba kita dulu. Ibu-ibu enten sing yuswane 70 sakniki. Bapak enten 70 jenengan sakniki meskipun ngapunten nggih mumpun pakai kursi, tetap beda dengan 70 tahun besok generasi saya. Ternyata apa? Karena generasi saya, apalagi generasi anak-anak kita sudah dipengaruhi makanan instan yaitu pewarna. Sehingga dalam kitab Risalatul Mahid fi i'anatin nisa, majunya usia datang bulan wanita. Nih zaman ibu-ibu saya dulu, ibu kulo itu masih ingat nikahnya ibu saya dulu zaman insya Allah sami nggih, ibu kulo umur 14 niku dereng langsung kumpul, baru setahun baru beneran nikah. Karena ya barangkali pengaruh zaman riyin ibu kulo 14 tahun, ada yang bilang belum ada yang datang bulan. Sekarang datang bulan ini umur pinten? 8 tahun enten. Bahkan 7 tahun niku enten. Wong kula ditelepon ibunya 9 tahun rata-rata. Ternyata majunya umur usia awal datang bulan bagi pemula atau mubtadi'a ghairu mumayyiza itu dipengaruhi bukan film porno, bukan. Dipengaruhi karena makanan instan, pewarna. Jenengan kalau minum air mineral dengan air buka puasa terus bermerek-merek ngoten niku PD pundi? Teh. Padahal ternyata memang sing bener niku air mineral, Pak. Air mineral putih. Niki yang membuat orang itu usianya agak. Kula niki usianya pinten? Aslinya 65 kula niku. Tapi kelihatannya pinten? 23. Karena seenak jenengan kali kula lho dereng buka puasa. Kula nek buka puasa maren nek disuruh ngimami. Iso kok sudun kludek. Jadi enggak hanya di sini, sejak awal Ramadan sejak dulu kula buka makmnya beneran niku ya bar traweh niki. Tapi kula tetap ikhlas, khusuk maksudnya. Nggih nang kesusu gara-gara durung makan belum, bukan itu. Artinya makan itu harus dikontrol. Kok cepet sekali sudah 8 menit, enggak apa-apa, tambahin sedikit. Makanya Bapak Ibu-ibu, analisa teman saya, nggak apa-apa Bu, namanya anak-anak, konsentrasi tengkula mawon, nggih. Analisa teman saya dulu, umur yang begitu maju, kekuatan menurun, itu bukan omong kosong, bukan kok ngawur, bukan tanpa teori. Coba jenengan cek di kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali atau Minhajul Abidinnya Imam Al-Ghazali. Kalau apa loh pernah ngaji sampai situ? Jadi perut itu kalau diisi bermacam-macam menu makanan, jam 09.00 napa soto, ngoten nggih. Saumpama mboten bulan puasa niki, jam 12 siomay. Terus nomale. Jam 1 batagor nggih. Ngeten niki Pak, jenengan cek orang-orang luar negeri, enggak ada yang makan ala Indonesia. Apa karena kemakmuran di Indonesia? Ini kalau dimakan dimasukkan terus seperti kata Ihya Ulumuddin atau Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali, seperti kendil yang di dalamnya diisi bermacam-macam menu makanan berwarna-warni. Setelah itu terus dimasak. Buinya, apa itu nama? Untuk apa ya biasanya? Busanya yang ditutup. Kira-kira yang ditutup pancinya itu jernih nopo keruh. Itulah perut kalau terlalu makan. Jadi kula niku awet 60 ketinggal 23 niki karena saya meskipun di foto pamflet itu kok jipaske jelek ngene. Ngono. Pamflet ngene. Sengaja Mas Adam digantengke. Ngono. Kula dipaske ngeten. Padahal asline kula niku ganteng memang di foto pas kula jelekan sengaja. Ngoten nggih. Jadi itu makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau anak-anak kita beda dengan generasi kekuatan simba kita. Saya punya mbah itu masih ingat karena mbah saya itu maaf nggih, memang latar belakang kula niku
orang bisnis bandeng pasar Gresik niku lho. Niku nggih. Ya Allah, saya masih ingat Pak, kula MTS Magister Teknik Sipil. Niku ibuku, mbak kula niku bar subuh sudah siap-siap ke Gresik bawa tas. Jalan itu kuat. Nah kita sudah rematik asam urat. Gitu. Nggih, sudah pengajian baru 10 menit sudah nyari sendean. Berarti itu kebanyakan makanan, bermenu-menu makanan. Ini buatan analisa orang farmasi tapi di Islam sudah ada. Ngerti nggih? Nah, ada pertanyaan? Iya, terima kasih, tidak ada pertanyaan. Jadi saya sangat setuju kalau besok buka puasanya dipersingkat menjadi 5 menit. Ngerti nggih? Cukup dibatalkan mawon, minum, langsung sholat. Ngono. Ngerti nggih? Pun kata-kata. Ngerti nggih? Ada pertanyaan? Iya, terima kasih, tidak ada pertanyaan. Semoga yang terakhir napa? Fudulul manam, kakean tidur. Lah ini kini kula kupas ngoten tok, Mbak ten penak. Nek sekali kula kupas iso-iso sak jam dhewe, ngoten nggih. Ya dilanjutkan tahun depan kalau saya belum bisa ke luar negeri nggih. Nah, belum sampai ke luar negeri, ngoten nggih. Kami kira cukup, mudah-mudahan ada sedikit ini ada manfaatnya khususnya dari kami pribadi, dari saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq wal musta'an wa ilaihi tuklan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini imam iku lho.